Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imron. NIM saya 289205510. Prodi saya Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Pancasakti Bekasi. Mata kuliah Perpajakan 2 dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Taufan Nugroho SSI MM. PPH pasal 21. Pajak penghasilan pasal 21 atau PPh 21 merupakan jenis pajak yang dikenakan terhadap penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima oleh pegawai, bukan pegawai, mantan pegawai, penerima pesangon, dan lain sebagainya. Ada 3 metode perhitungan PPh 21 yang paling umum, yaitu yang pertama, metode gross atau gaji kotor tanpa tunjangan pajak. Metode gross diterapkan bagi pegawai atau penerimaan penghasilan yang menanggung PPh 21 terutangnya sendiri. Ini berarti gaji pegawai tersebut belum dipotong PPh 21. Yang kedua, metode gross up, gaji bersih dengan tunjangan pajak. Metode gross up diterapkan bagi karyawan atau penerimaan penghasilan yang diberikan tunjangan pajak. Gajinya dinaikkan terlebih dahulu sebesar pajak yang dipotong. Yang ketiga, metode net, gaji bersih dengan pajak ditanggung perusahaan. Metode net diterapkan bagi karyawan atau penerima penghasilan yang mendapatkan gaji bersih dengan pajak yang ditanggung perusahaan. Contoh perhitungan PPh pasal 21. Tuan D merupakan pegawai tetap dari PT X Industri Kacamata. Pada bulan Juli 2020, ia menerima gaji dan tunjangan sebesar 15 juta dan membayar iuran pensiun sebesar 300.000. Adapun PT X memberikan tunjangan PPh pasal 21 kepada Tuan D sebesar 1 juta. Penghasilan bruto Tuan D yang disetahunkan ialah sebesar 192 juta rupiah dalam kurung 15 juta ditambah 1 juta. Penghasilan bruto Tuan D yang disetahunkan ialah sebesar dikali 12. Karena masih di bawah 200 juta, maka Tuan D dapat memperoleh insentif PPh pasal 21 DTP. Ini merupakan tabel dari perhitungan PPh pasal 21 terutang bulan Juli 2020, yaitu gaji tunjangan sebesar 15 juta, tunjangan PPh pasal 21 1 juta, penghasilan brutonya sebesar 16 juta. Lalu di biaya pengurangan biaya jabatan sebesar 500.000, iuran pensiun sebesar 300.000 menjadi, dan penghasilan neto sebulannya menjadi 800.000. Penghasilan neto setahun 15 juta 200.000, 12 dikali 15 juta 200 sama dengan 182 juta 400 ribu rupiah. Dengan penghasilan kena pajak setahun sebesar 63 juta rupiah, dengan PPh pasal 21 terutang setahun 119 juta 400 ribu. PPh pasal 21 terutang sebesar 5% dikali 50 juta sama dengan 2 juta 500, 15% dikali 69 juta 400 ribu sama dengan 10 juta 410 ribu rupiah. Dan PPh pasal 21 terutang sebulan yaitu 12 juta 910 ribu rupiah, dengan 12 juta 910 ribu rupiah per 12 sama dengan 1 juta 75.833 rupiah. Yang B, besar penghasilan yang diterima Tuan D bulan Juli 2020, gaji dan tunjangan sebesar 15 juta, tunjangan PPh yaitu sebesar 1 juta, dikurangi iuran pensiun per bulan 300.000, dikurangi PPh pasal 21 sebesar 1.075.833 rupiah, dan penghasilan setelah pajak sebesar 1 juta. Penghasilan setelah pajak yaitu 14.624.167 ribu rupiah, dan ditambah PPh pasal 21 DTP sebesar 1.075.833 rupiah, dan jumlah diterima sebesar 15.700. Itu selanjutnya ada PPh pasal 22. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, pajak penghasilan pasal 22 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan suatu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Selanjutnya, perdagangan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Objek pajak PPh pasal 22 adalah barang yang dianggap menguntungkan. Maksudnya adalah baik penjual maupun pembeli sama-sama bisa mengambil keuntungan dari transaksi perdagangan tersebut. Sedangkan subjek pajak untuk PPh pasal 22 yaitu badan usaha meliputi industri semen, kertas, baja, otomotif, dan farmasi, agen tunggal pemegang merek atau ETPM, produsen atau importir bahan bakar minyak. Yang keempat, badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja.
dan pedagang pengumpul atau pengumpul hasil lautan, perkebunan, pertanian, dan lain sebagainya. Selanjutnya, sedangkan untuk tarif PPh pasal 22 dipahami dengan baik, mengingat beragamnya objek kena pajak yang dimiliki untuk itu. Perhatikan penjelasan berikut ini guna memahami pemungutan tarif PPh pasal 22. Yang pertama, impor, pembelian barang, penjualan hasil produksi, pembelian bahan untuk keperluan industri, impor kedelai, gandum, dan tepung terigu. Selanjutnya PPh pasal 25. Pengertian PPh pasal 25 adalah besaran angsuran pajak penghasilan dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak orang pribadi wajib pajak badan untuk setiap bulan dari masa pajak Januari sampai dengan masa pajak Desember. Angsuran pajak PPh pasal 25 harus dibayarkan atau disetorkan setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikut sebagai tanggal 15 merupakan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, maka pembayaran atau penyetoran pajak tersebut dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Selanjutnya cara besaran PPh 25. Besaran angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar oleh sendiri wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar pajak penghasilan terutang. Menurut surat pemberitahuan pajak tahunan, penghasilan tahun pajak lalu dikurangi dengan 1. Pajak penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan 23, serta pajak penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam pasal 22. Yang kedua, pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24. Selanjutnya yaitu ini merupakan tabel dari jumlah pajak penghasilan Tuan Dias yang terutang sesuai dengan SPT tahunan. Bisa dilihat tabel ini merupakan pada tahun 2019 telah dibayarkan dan dipotong dari PPh 21 sampai 25 sebesar 24 juta dikurang bayar pasal 29 tahun 2009 sebesar 6 juta. Besaran angsuran PPh 25 tahun 2010 adalah dan PPh yang terutang dalam 2009 adalah 30 juta dikurangi dari PPh pasal 21 dan 23 sebesar 12 juta. Dasar perhitungan PPh pasal 25 tahun 2010 sebesar 18 juta dan besar PPh pasal 25 per bulan itu 18 juta per 12 sama dengan 1.500.000. Jadi Tuan Dias harus membayar sendiri angsuran PPh pasal 25 setiap bulan pada tahun 2010 mulai masa Maret sebesar Rp1.500.000. Selanjutnya PPh pasal 26, penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap yang dikenakan PPh pasal 26 adalah sebagai berikut: dividen, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian uang, royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya, premi swab, dan transaksi lindungi nilai lainnya, keuntungan karena pembebasan utang. Ini merupakan contoh soal. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.